Kasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya. Data Komnas Perempuan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 91 kasus. Lalu pada tahun 2021 terdapat 114 kasus yang terlapor. Tapi sebenarnya, apa sih itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Pada siapa saja Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, yaitu bisa terjadi kepada anak-anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan bisa juga terjadi kepada perempuan dan laki-laki dewasa. Lalu siapa saja yang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual? Bisa siapa saja, bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi bisa juga orang yang dekat dengan kita. Di mana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi di mana saja, di tempat kerja, sekolah, pusat perbelanjaan, kendaraan umum, dan di rumah. Tapi, keseringan kekerasan seksual terjadi di tempat yang tertutup. Bagaimana sih ciri-ciri pelecehan seksual? Yang pertama, menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizinku. Yang kedua, sering melontarkan lelucon mengenai seks. Yang ketiga, seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Dan yang keempat, mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat. Lalu, bagaimana dengan pelaku pelecehan seksual? Apakah terdapat sanksi? Dalam pasal 289 KUHP menyebutkan, yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya pelecehan seksual? Menghindari catcalling, menghindari tempat yang sepi, selalu sedia barang yang dapat membantu dalam keadaan genting, punya bekal ilmu bela diri, dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Lalu, bagaimana dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual? Dampak psikisnya, dalam beberapa kasus, ini juga bisa menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD, terutama bila pelecehan itu mengarah pada penyerangan, perkosaan, intimidasi, atau ancaman pemerkosaan, hingga penyiksaan seksual. Di antara wanita yang mengalami serangan seksual, 90% yang mengalami kekerasan seksual menunjukkan gejala stres akut, di mana efek trauma inilah yang bisa menyebabkan resiko terjadinya PTSD. Secara fisiknya, kekerasan seksual bisa menyebabkan korban mengalami nyeri otot, sakit kepala, bahkan masalah kesehatan fisik kronis, seperti tekanan darah tinggi dan masalah dengan gula darah. Apa yang harus dilakukan oleh korban kekerasan seksual? Ketika terjadi kekerasan seksual, korban harus melaporkan hal tersebut dan korban juga harus berani untuk speak up. Di mana speak up tidak berarti korban harus berbicara verbal langsung, tetapi korban bisa menulis surat dan mengirim kepada teman atau orang terdekatnya sebagai pertanda. Karena kalau kita sebagai korban tidak mau berbicara atau memberikan petunjuk, orang lain pun tidak akan tahu dan tidak akan bisa menolong. Jadi jangan malu dan tak usah takut. Jadi, ayo kita bantu korban kekerasan seksual dengan cara membantu mereka untuk berani melapor dan berbicara, agar tidak banyak lagi orang terlibat